Sultan pada kesempatan yang berbahagia. Yang kedua kalinya, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita tunggu sahabatnya mulai dari dunia ini sampai akhirat usul. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini kami mendapat amanah sebagai pembawa acara. Perkenalkan akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang kedua penyampaian materi penyuluhan, yang keempat tanya jawab, yang kelima doa diteruskan menutup. Marilah untuk mengingat waktu acara ini senantiasa mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhoi ta'ala lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bicara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Aplikator KPU Bojonegoro pada beliau Bapak Islamat Suwarto yang mudah-mudahan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Reza, Pak Askifal, yang saya hormati Pak Arifin, Bu Okta, Bu Reni, yang saya hormati juga, yang saya hormati rekan-rekan dari kejaksaan yang bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Pak Wakil Tengah, yang saya hormati Ketua LLBH dan yang saya hormati rekan-rekan segenap Asper, LLBH, yang punya wilayah, rekan-rekan KSS yang datang pada hari ini. Terima kasih, alhamdulillah di tempat yang cerah ini Pak, kondisi alhamdulillah kita berada betul-betul di tengah hutan yang masih tersisa, karena ceritanya dulu daerah Cengkung itu termasuk hasil hutan jati yang luar biasa, sehingga di Museum Belanda itu di sana ada foto Pak Reza, aktivitas di TPN atau TPK. Di situ ada aktivitas zaman dulu di Belanda. Ada tulisan kayu yang tulisannya Moro. Itu di kedai saya bisa dilihat di situ. Saya dokumentasi di dinding. Nah, di situ ada tulisan kayu besar, balok-balok besar, dan ada logonya. Titik inilah yang saya cari sampai sekarang. Karena di Belanda sana itu ingin tahu titiknya itu. Titiknya itu ada di mana? Coba di foto itu di sana itu disambungkan. Jadi fotonya itu kuat, disambungkan. Dan dulu teknologinya kok ya seperti ternyambung, disambungkan jadi foto panjang. Nah, dari situ kemarin Pak Dimas, Fauzi itu melacak lokasi itu ada di mana. Itu yang kemarin sampai sekarang seperti itu. Karena di sana itu ada rumah-rumah dinas itu. Ini menjadi sejarah
kondisi yang ada sekarang, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah memulihkan kembali hutan yang sudah rusak itu untuk kembali pulih kembali menjadi hutan yang guyur. Yang kedua adalah mempertahankan kembali hutan yang memang sudah ada ini semaksimal mungkin pengamanannya dan dukungan dari berbagai pihak supaya hutan yang ada ini bisa kita pertahankan. Nah, ini sekarang ini sudah banyak viral di Pati, di Purwodadi. Di sana itu sekarang sudah langganan banjir bandang sampai kereta api aja nggak bisa lewat. Jadi ini sebagai pertanda alam bahwa ke depan kalau hutannya jagung semua, mohon maaf Pak Riza. Nah ini kalau kan Purwodadi akhirnya hutannya jadi jagung, kayu putih pun kan jadi jagung. Kemudian Pati itu juga sama, jadi hutan ketela sama hutan saja. Sehingga daya tangkap air pada saat musim hujan air langsung menuju ke bawah dan mengerus dan membawa lumpur-lumpur. Kemarin kejadian di Gudang beliau Pak Bupati dan Forkopimda kemarin ya ada yang ikut di sana. Kejadiannya kemarin hitungannya paling besar. Dan sekarang beliau untuk melakukan berusaha keras untuk melakukan sodetan ke arah waduk Pacal. Tapi saya sampaikan ke beliau, kalau itu adalah solusi jangka pendek. Karena dengan adanya sodetan ke arah Pacal itu akan mempercepat lumpur-lumpur di atas masuk ke Pacal. Sehingga akibatnya jangka panjang terjadi pendangkalan waduk. Normalisasi sungai sudah dilakukan sering, tapi tiap tahun setiap langsung tapi bisa dipandangkan sehingga sungai yang ada tidak bisa menampung air jika menetap menghantam jembatan kemudian pemulih. Ini sebenarnya kalau disadari bahwa ini sebagai peringatan bagi kita bahwa alam itu ya akhirnya juga akan kalau dirusak dan dengan perbuatan manusia ya alam itu akan kembali istilahnya wong no membuat perhitungan kan gitu dari itu iya membuat perhitungan dan ini juga sekarang menjadi tanda-tanda yang peringatan bagi kita bahwa mau tidak mau kita harus sadar bahwa hutan ini bukan untuk masyarakat sekitarnya, tapi juga untuk wilayah hilir. Kunci banjir itu akhirnya Kalianyar banjir, TPK banjir, daerah-daerah yang sepanjang sungai yang itu akhirnya sawah-sawah akhirnya kebanjiran, tidak jadi panen yang terjadi. Dan itu hampir tiap tahun. Dan itu jadi polemik. Nah kalau ini dibiarkan terus-menerus, kebijakan pemerintah itu tidak segera menyetop kondisi seperti itu, Pak. Bahwa tanahnya tidak dikembalikan lagi fungsinya menjadi berubah fungsi. Akhirnya itu tadi.
rusak mungkin butuh waktu setahun habis. Tapi kalau memulihkan itu 100 tahun. Bisa juga. Atau 50 tahun. Nah ini moga-moga kita membuat satu yang intinya bahwa hutan juga dipulihkan fungsinya dan bagaimana masyarakat juga bisa memanfaatkan hutan bisa mendapatkan manfaat. Kemudian yang kedua ini terkait dengan kegiatan saya sampaikan Pak Jaja Pak Udin terkait dengan kegiatan agroforestry di Bojonegoro. Baru satu-satunya uji coba inovasi untuk pembayaran kami tidak menerima di rekening kehutanan yang masuk, menerima bentuk cash. Pembayaran harus dimasukkan di BRI, BRIMO atau BRI, tapi kita bayarkan. Jadi mohon maaf, mungkin ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kami tidak menerima pembayaran dalam bentuk cash. Yang masuk di rekening perhutani adalah pembayaran dalam bentuk cashless, ya non tunai. Kemudian yang kedua, setiap penagihan kami menerapkan seperti PBB, ada SPTSA, surat penagihan tagihan sharing. Di situ setiap penggarap, harapan kami sudah mengetahui rinciannya, PNBP-nya, ini sudah ada di situ, termasuk sharing LMD yang kotor, nilai itu adalah nilai kotor. Di situ sudah kita sebutkan sehingga pembayaran, karena kita ini luar biasa Pak untuk menerapkan sistem ini, karena kita harus